Ya baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala hamba badu puji serta syukur marilah kata panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kegiatan pelatihan khusus ya Bapak dan Ibu. Salam serta salam semoga terlibat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, benar-benar bersedia selaku umat hingga akhir zaman. Badu dan Ibu, kita bertemu kembali di malam kedua ya, setelah kemarin bersama Bu Fitri dan Mas Umar mungkin. Malam ini bersama saya Alam Bahtiar, kita akan mencoba sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya Bapak dan Ibu, bagaimana menggunakan aplikasi khusus ini begitu. Saya kira Bapak dan Ibu sudah banyak yang mahir gitu ya. Tapi kita sharing saja Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai. Sebentar. Ya. Di malam ini ini materi yang akan kita diskusikan bersama Bapak dan Ibu yaitu mengedit kuis publik, kemudian membuat soal begitu ya. Membuat soal, kemudian bagaimana memasukkan gambar ke soal begitu ya, ke kuis, kemudian mengatur publik atau private dari suatu kuis, mengubah urutan kuis dan mengupload kuis menggunakan Excel atau secara offline gitu ya. Yang terakhir adalah menggunakan fitur teleportasi. Itu menu kita pada malam hari ini. Kita akan coba diskusikan bersama ya Bapak. Nanti sambil kita coba praktikan ya. Mengedit kuis publik. Ya, edit kuis publik. Jadi di kuis ini sudah banyak sekali sebetulnya kuis-kuis yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru begitu ya. Baik dari berbagai jenjang. Hanya mungkin ada yang bisa kita akses secara langsung, ada juga yang tidak. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan pencarian ada yang berbaik hati begitu ya untuk menghibahkan begitu ya kuisnya untuk bisa kita pergunakan juga, yaitu menggunakan kuis publik. Ini sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana mengedit kuis publik itu adalah kita mencari kuis begitu ya yang kita perlukan, yang sesuai dengan materi yang akan kita ataupun soal yang kita perlukan gitu ya. Ada jutaan ya kuis ataupun soal yang ada di kuisis ini. Tentu ini bisa kita pergunakan begitu ya. Kita pergunakan. Caranya yaitu setelah kita masuk ke menu kita begitu ya, ke akun kita, mohon maaf, kita tinggal masuk ke explore ya, ke menu explore dan kita ketikkan. Kalau sekarang ini tidak di sini tapi ada di atas ya, nanti kita coba perhatikan ya Bapak dan Ibu. Jadi tinggal kita ketikkan apa yang ingin kita cari,
apa yang ingin kita gunakan dari kuis yang ingin kita gunakan, seperti itu. Jadi tinggal mencarinya, kemudian setelah ada yang cocok gitu ya, setelah ada yang kita lihat di sebelah ini nanti akan muncul nama-nama kuis yang sesuai dengan apa yang kita cari begitu ya. Kemudian kalau sudah ada, kita bisa lihat satu persatu isinya. Ya, diklik di sebelah nama kuisnya, kemudian sebelah kanan ini nanti akan muncul jenis-jenis soalnya. Kita bisa tarik ke bawah untuk melihat seluruh urutan jumlah soalnya yang ada di kuis tersebut. Kalau dirasa cocok, nanti tinggal diklik oleh kita nanti, kemudian di copy dan diedit, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kita merasa cocok dengan kuis ini, tinggal kita pilih kuisnya dan kita copy dan edit. Kalau misalnya nanti kuis itu, akan kita pergunakan dan kita berharap itu tersimpan di akun kita, ya, seperti itu. Ya, itu kalau kita akan mengcopy dan mengedit, gitu ya, seperti itu. Itu untuk kalau sudah dirasa cocok begitu ya, kita tinggal publish. Kalau di ini jadi publish ya sekarang menunya, bukan dan atau kembali ya, tapi publish sekarang. Ini masih, jadi ini belum kami update begitu ya, ininya dengan menu-menu ataupun fitur-fitur. Kalau fitur beberapa ada yang sudah bertambah, tapi ini tulisan-tulisan ininya ya, menunya itu beberapa ada yang sudah diperbaiki, ada yang sudah dibuat penerjemahannya terutama gitu ya. Itu sudah ada perbedaan gitu ya beberapa. Tapi secara fungsi itu tidak berubah gitu, seperti itu. Nanti kita akan coba ya Bapak. Jadi mengedit kuis publik. Caranya tadi setelah kita masuk ke akun kita Bapak dan Ibu, ini saya menggunakan akun yang basic ya Bapak dan, supaya akun yang free begitu ya, supaya Bapak dan Ibu tidak terpaku dengan akun super gitu ya, ataupun akun premium. Caranya tadi Bapak dan Ibu masuk ke menu explore di sini. Kalau My Library ini adalah kuis-kuis yang sudah ada di kita gitu ya, ada di akun kita gitu. Nah, tadi kan kita bermaksud untuk mencari kuis publik ya, mencari kuis yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ada di sebentar di library terus. Bentar. Nah, kita refresh dulu. Nah ini, ya. Bapak dan Ibu perlu diperhatikan ketika kita mencarinya kuis publik begitu ya. Ini kita klik di sini nanti sama juga dengan ke bagian atas di sini ya Bapak dan Ibu. Dan karena ini kita akan mencari kuis orang lain begitu ya, yang telah dibuat oleh terlebih dahulu, pastikan ininya adalah kuisis library, bukan My Library gitu ya. Kalau di My Library nanti itu kita mencari kuis yang ada di akun kita, yang sudah pernah kita buat atau yang sudah pernah kita kopikan. Gitu. Jadi di sini kalau kita mencari kuis publiknya, ini menunya adalah kuis library gitu ya. Di sebelah sininya, atau perpustakaan kuisis, mungkin kalau menggunakan bahasa Indonesia ya. Misalnya kita mencari apa ya, menunya materi kuisnya tata surya lah misalnya. Kalau kita mencari tata surya, nah, ini akan muncul berbagai kuis yang berkaitan dengan tata surya.
Untuk lebih memfilternya, Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan menu more ya di sini, yaitu pencarian dari bahasanya, misalkan bisa menggunakan ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Rata-rata guru-guru kita itu ada yang di polanya biasanya ada yang kalau di ininya menggunakan bahasa Inggris, di polanya nanti bahasanya itu bahasa Inggris. Jadi kadang tersimpan dengan menjadi menu berbahasa Inggris gitu ya. Walaupun soal isinya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan ini sudah diubah ke dalam bahasa Indonesia, biasanya langsung di sini itu bahasa Indonesia. Jadi kita bisa memfilternya dengan dua bahasa inilah paling tidak. Seperti itu. Kemudian kalau mau ditambah lagi, misalkan yang jumlah soalnya banyak begitu ya, mau berapa itu bisa dipilihkan. Kalau misalkan berapapun soalnya, ya ini berarti tidak usah dicentak. Dan biasanya cukup dengan pencarian bahasa, baru kita apply, kemudian nanti akan muncul berbagai kuis yang ada di kuis yang berkaitan dengan tata surya, gitu ya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ketika ini kita menggunakan akun basic, mungkin di sini ada tanda akun super begitu ya. Berarti kuis ini tidak bisa kita mainkan gitu ya, seperti itu, karena ini menggunakan menu-menu ada menu yang menggunakan menu super. Nah, ini diantara itu adalah menggunakan audio ya, soal audio ya, seperti itu. Ini misalnya. Terjadinya perbedaan musim di belahan bumi adalah akibat dari. Nah, itu. Jadi dia menggunakan fitur super begitu ya, seperti itu, sehingga ini tidak bisa digunakan, kita tidak bisa kita mainkan gitu ya. Jadi kita harus mencari kuis yang tidak ada kaitannya dengan akun super ya, seperti itu. Nah, ini misalnya kalau kita sudah temukan saya ini, kita bisa lihat di sebelah kita arahkan kursornya, ini akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis tersebut begitu ya. Atau misalnya ini tidak cocok, maka kita cari lagi ke sini. Teori dan sebagainya, kemudian kita bisa menginikan. Nah, kalau ini itu adalah lesson ya, yang berbentuk lesson seperti itu. Nanti terkait dengan lesson ataupun kuis presentasi interaktif nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, ini misalnya kita arahkan lagi, kalau misalkan cocok kita bisa cari lagi misalnya tata surya. Nah, ini kita tinggal klik di kuisnya di sini Bapak dan Ibu. Kalau misalkan sudah cocok, kemudian tinggal kita copy dan edit gitu ya. Copy dan edit sehingga nanti di sini itu sudah menjadi ataupun sudah ada di akun kita. Nah, ini tadi kalau di PowerPoint-nya tadi di ininya itu bentuknya dan ya. Nah, kalau sekarang itu jadi publish gitu ya. Publish begitu. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal save atau publish. Nah, kita publish sehingga ini jadi ada di akun kita. Jadi ini sudah di alam bahtiar. Gitu. Dan kita cek di library kita atau perusahaan kita ini sudah ada. Begitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi sangat mudah ya. Sangat mudah, mungkin ini materinya bagaimana kita mencari kuis yang telah dibuat oleh orang lain. Ya, seperti itu. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang kedua, sampai situ dulu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Temuan nanti dulu. Ya. Kita lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Berikutnya membuat 5 jenis soal. 5 jenis soal yang ada di kuis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kuis itu ada 5 tipe soal.
ya, 5 tipe pertanyaan gitu ya di kuis itu. Yang pertama, dan ini urutan ya penyimpanannya ini sebenarnya mempunyai makna juga sama Bapak dan Ibu. Jadi bagian yang atas ini, ya, bagian yang atas ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab itu mempunyai nilai itu, di grade gitu ya. Nah, kalau yang bawah ini pertanyaan, kalau pertanyaan ini diajukan, ini tidak dinilai, atau kalaupun dinilai itu dianggap benar gitu ya, nantinya. Yang bawah ini, yang dua ya, yang dua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, yang dua. Kalau yang slide ini nanti untuk membuat lesson gitu ya, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi ini default dan open ended, ya. Itu tidak dinilai ya, ataupun maksudnya ketika itu diajukan itu dianggap benar. Jadi 5 jenis soal itu, yang pertama ada pilihan ganda multiple choice gitu ya. Jadi ketika ada beberapa pilihan tersedia, tetapi siswa hanya bisa memilih satu jawaban yang benar, hanya memilih satu jawaban yang benar, begitu ya, begitu. Dan kunci jawabannya juga ini hanya satu ya, Bapak dan Ibu. Kunci jawabannya itu hanya satu. Ini bedanya dengan di apa namanya? Kalau di mohon maaf, Google Form itu yang berbentuk lingkaran gitu ya, itu bisa kunci jawabannya itu kan bisa beberapa ya, walaupun siswa hanya bisa memilih satu. Nah, kalau di sini di Quizzes itu kita hanya bisa membuat atau kita hanya bisa membuat satu kunci jawaban begitu ya, dan siswa hanya bisa memilih satu jawaban. Nanti kita coba perhatikan. Yang kedua, nah ini seperti ini bentuknya. Jadi kita hanya bisa menentukan satu kunci jawabannya, dan siswa nanti juga hanya bisa memilih satu, gitu, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua itu adalah checkbox atau kotak centang, gitu. Nah, ini siswa bisa memilih lebih dari satu opsi dari opsi yang diberikan, gitu ya. Bisa memilih lebih dari satu opsi jawaban, ya. Lebih dari satu opsi jawaban. Walaupun mungkin misalnya di kunci jawabannya hanya satu. Bisa saja nanti kunci jawabannya hanya satu misalnya, tapi siswa bisa mencentang semuanya, begitu ya. Memilih semua jawabannya. Nah, makanya ini sering banyak guru-guru yang memilih fitur ini, begitu ya. Memilih fitur soal checkbox, tapi kunci jawabannya hanya satu, begitu. Nah, baiknya kalau di AKM begitu ya, Bapak dan Ibu, ini adalah tipe untuk soal pilihan ganda kompleks gitu ya. Jadi di mana siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban dari beberapa opsi yang disajikan, gitu ya. Ini misalnya kan ada 5 opsi jawaban begitu ya. Ini 3 yang dijadikan kunci jawaban. Jadi siswa harus memilih 3. Kalau hanya memilih 2, dia tidak akan benar di soal tersebut, begitu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu, jadi beda ya dengan yang tadi multiple choice atau pilihan ganda, itu hanya satu kunci jawaban dan siswa hanya bisa memilih satu jawaban. Nah, kalau checkbox ini itu siswa bisa memilih lebih dari satu opsi jawaban, walaupun kunci jawabannya hanya satu, ya. Walaupun kunci jawaban hanya satu. Jadi kalau tadi saya ulas, ini sangat relevan dengan pilihan ganda kompleks, gitu, seperti itu. Itu yang tipe soal yang kedua. Tipe soal yang ketiga ini isian ya, isian singkat atau isi bagian yang kosong atau fill in the blank, gitu ya. Nah, siswa perlu memasukkan jawaban secara manual di tempat yang disediakan. Biasanya ini baiknya pertanyaan
tertutup ya, pertanyaan tertutup baiknya. Misalnya lambang sila Pancasila pertama adalah, misalnya itu kan jawabannya bintang kan, atau seperti itu. Atau misalnya lambang sila ketiga pohon beringin misalnya. Nah, itu seperti itu. Jadi batas karakter untuk jenis ini adalah 160 karakter. Sebuah pesan muncul ketika jawabannya melebihi 120 karakter. Itu nanti akan diingatkan kalau ini. Jadi baik. Tapi ini kadang apa namanya, sensitif case ya. Kalau huruf besar kecilnya sih nggak ngaruh ya Bapak dan Ibu. Misalnya ini seperti di contoh Gunung Rinjani, misalnya siswa di sininya kalau huruf besar huruf kecilnya sih itu tidak berpengaruh ya. Tapi lihat tanda titik koma itu spasi itu berpengaruh ya. Itu yang ininya. Jadi kita baiknya ketika memilih fitur soal ini fill in the blank gitu ya, atau isian singkat gitu. Baiknya jawaban yang yang satu kata gitu ya, supaya siswa nanti jawabannya itu sesuai begitu dengan yang kita harapkan. Seperti ini kan gunung tertinggi di Indonesia yang ada di Lombok adalah ini Gunung Rinjani atau Rinjani atau Gunung Api Rinjani. Nanti perlu ditambahkan beberapa opsi jawaban yang mungkin sekiranya akan dijawab oleh siswa. Terus misalnya Presiden Indonesia saat ini adalah, kan siswa mungkin menjawab, ada yang menjawab Jokowi, ada yang menjawab Joko Widodo atau Insinyur IR Jokowi, IR Joko Widodo, dan itu bisa terjadi seperti itu. Nah itu opsi-opsi itu harus kita masukkan gitu ya. Kemungkinan jawaban siswa begitu ya, itu harus kita masukkan seperti itu. Ini tipe soal yang ketiga. Ini yang kemudian open ended atau terbuka. Jawaban yang lebih panjang, yang tidak dinilai ya Bapak dan Ibu. Jadi dianggap benar nanti. Batas karakternya 1000 karakter. Jadi bisa untuk isian begitu, atau uraian ya. Uraian sebuah pesan atau lebih dari 18 karakter. Jadi ceritakan bagaimana pengalaman kamu selama belajar di rumah. Siswa nanti akan bisa mengetik sendiri begitu jawabannya. Namun itu tadi, kalau kita berharap apa namanya, nilai fitur ini itu tidak diberi skor begitu ya, skornya dianggap betul, dia akan berwarna hijau gitu ya, seperti itu. Dan yang kelima ini adalah poll ya, pemilihan. Tidak ada jawaban yang benar dalam polling. Anda dapat memilih apakah akan mengisinya siswa memilih hanya satu opsi atau beberapa opsi. Dia hanya pilihannya seperti itu. Misalnya izinkan beberapa pilihan misalnya. Ya bisa juga ini misalkan untuk memilih ketua OSIS misalnya. Ketua kelas misalnya. Siapakah kelas yang kamu bisa pilih misalnya. Untuk penjaringannya menggunakan open ended misalnya. Yang setelah terjaring 3 besar misalnya, nah kita masukkan ke sini 1, 2, 3 nama. Gitu ya. Itu hanya satu, boleh memilih satu nama. Ininya jangan diizinkan seperti itu. Nah itu untuk tipe pertanyaan yang kelima ya. Kita akan coba praktekkan. Tuh bisa di create dari awal atau kita bisa mengedit dari soal yang akan kita tambahkan. Misalnya di sini kita mau menambahkan pertanyaan, kita edit. Untuk menambahkan pertanyaan Bapak dan Ibu, ini bisa di bagian atas di sini. Ini new question, ya. Diklik yang warna ungu ini, nanti akan muncul. Bentar. Belum. Aduh, kenapa ini? Kita bisa di bagian bawah di sini. Nah, bisa di sini. Gitu ya.
Saya ulangi dulu. Kenapa di bagian atas tadi tidak muncul? Ya, menambahkan tema ya, nanti kita coba bahas. Bisa di bagian atas di sini. Nah, ini tadi. Kenapa tadi tidak muncul? Pertama kita tambahkan soal pilihan ganda tadi. Ya, ini misalnya planet tempat ini misalnya ya, manusia adalah misalnya kita tambahkan opsinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ya. Ini umpamanya. Nah, kita tentukan dulu apa namanya kunci jawabannya kan Bumi di sini. Nah, Bapak dan Ibu ketika misalkan mau mengubah tinggal diklik dipindahkan. Dan ini tidak bisa dua kunci jawaban Bapak dan Ibu. Nah, tidak bisa dua kunci jawaban, hanya satu kunci jawaban. Gitu ya. Nah, kalau misalnya maaf ini kita ubah misalnya di checkbox, kita bisa ganti langsung. Kalau checkbox ini bisa beberapa atau bahkan bisa semuanya. Nah, itu. Coba Bapak dan Ibu. Ya, nah itu. Nah, kalau misalkan sering tadi yang saya ceritakan ada sering terjadi Bapak dan Ibu yang membuat soal dengan fitur checkbox begitu ya, seperti ini. Tapi kunci jawabannya hanya satu, itu sering ada yang seperti itu. Nah, sebaiknya kalau hanya satu kunci jawaban, jadi saya sampaikan lebih baik menggunakan fitur menu pilihan ganda atau multiple choice begitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya menggunakan fitur ini satu yang ini itu ya Bapak dan Ibu menggunakan satu kunci jawaban gitu ya. Nanti siswa memungkinkan memilih beberapa. Jadi sehingga kalau terpilih kuncinya bisa itu sebetulnya. Nah, ini kita ubah tadi ke bentuknya adalah pilihan ganda. Itu kita simpan. Ini sudah bertambah ya. Ini sudah bertambah. Terus kalau misalkan tadi mau menggunakan fitur ataupun yang checkbox tadi, ya ini nanti handap untuk biasa. Ini mohon maaf. Nah ini misalnya berikut ini yang termasuk planet dalam misalnya Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus misalnya. Nah, ini kan kuncinya dua ya, Merkurius dan Mars. Yang dua tidak. Gitu. Nah, mengenai waktunya silakan bisa disetting mau berapa ini ya Bapak dan Ibu untuk setiap soal. 10 mau 20 30 misalnya. Nah, itu ya, kita tinggal save. Kita simpan seperti itu. Nah, itu di antaranya ya. Ini kalau yang menggunakan fitur checkbox ya, soal tipe checkbox. Nah, sekarang isian singkat. Kalau isian singkat itu tadi harus ya paling tidak satu kata gitu ya. Yang pas
Misalnya satelit alami bumi adalah, nah ini misalnya exactly. Nah, harus misalnya ini bulan, gitu ya. Jadi kalau siswa menulis bulan dengan ini kecil, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya kalau huruf besar huruf kecil. Dan misalnya mau ditambahkan cepat bulan, no need, nah itu kan ada keterangan ya bersama bulan, tuh, no need case alternative. Jadi ini kan sama katanya ya, bulan hanya beda penulisan, jadi tidak usah. Ya. Kecuali kalau misalnya moon, nah, itu bisa ditambah. Atau kalau misalkan alternatif yang lain silakan bisa ditambah. Ya. Kalau misalkan sudah, tinggal di save di sini. Nah, begitu. Itu soal yang ketiga ya, tipe soal yang ketiga. Tipe soal atau pertanyaan berikutnya itu adalah yang open ended ya. Nah, ini. Yang open ended atau apa ya tadi? Salah. Uraian ya, soal uraian. Apa ya? Soal uraian terkait dengan tata surya itu misalnya jelaskan yang dimaksud dengan rotasi bumi, misalnya rotasi bumi, nah gitu. Udah, di sini tidak ada kunci jawabannya, tidak ada kunci jawaban. Jadi tinggal di save service. Tidak ada kunci jawaban, jadi langsung dimunculkan seperti itu. Kita simpan. Ya. Semua maaf ini jaringannya. Kita tunggu dulu. Pakai beda penulisan dalam jawaban akan dinilai salah untuk tipe isian. Barusan sudah kita contohkan ya Bapak dan Ibu yang isian. Jadi betul kalau huruf kecil besarnya itu tidak berpengaruh ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadi kan saya contohkan bulan ini saya menulis dengan huruf ini ya apa namanya, dengan huruf kecil. Saya ulangi, dengan huruf besar ya B-nya. Ini kan huruf B-nya. Tapi kan tadi ketika saya nulis lagi dengan bulan huruf kecil B-nya itu tidak berpengaruh katanya. Kalau sama-sama penulisannya bulan saja. Kecuali kalau misalkan nulis siswa nanti menulisnya bul spasi an misalnya. Nah, itu nanti akan salah. Seperti itu. Nah, kita coba berpengaruh tidak, misalnya kalau bulan, itu beda ya, ini beda, ada spasinya berpengaruh ya. Kalau tadi bulan, ini no need to add case sensitive, jadi tidak berpengaruh, ini sama saja seperti itu ya Bapak dan Ibu. Terkait dengan berikutnya ini yang open ended ya. Berikutnya yang poll ya. Yang poll itu tadi saya untuk menginikan pilihan ya tadi. Misalnya bagaimana kesan
Ananda setelah mengikuti pembelajaran hari ini misalnya. Kita bisa ini kan terdengar jawab misalnya sangat senang misalnya atau senang. Duh, ini kenapa tidak bisa pindah? Senang, biasa. Misalnya ini biasa saja, tidak menyenangkan. Atau misalnya sangat tidak menyenangkan. Nah, itu misalnya. Nah, yang di sini itu tidak ada kunci jawaban juga ya, Bapak dan Ibu. Kecuali tadi memperbolehkan siswa untuk memilih ini ya beberapa jawaban gitu ya. Dia bisa memilih lebih dari satu jawaban. Misalnya seperti itu. Nah, ini allowance-nya diperluas. Tapi kalau tidak ini hanya satu nantinya. Ya. Kalau sudah di-share. Begitu. Itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan 5 jenis pertanyaan yang ada di kuisis. Jadi yang bagian atas yang 3 soal yang 3 tipe itu yang mendapatkan grade atau nilai dapat skor nantinya gitu ya. Kalau yang bawah tadi yang polling pemilihan dan open ended atau untuk uraian gitu ya, itu ungrade ya, ungrade. Jadi tidak dinilai gitu, seperti itu. Nah, ini. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan 5 jenis soal ya, yang ada di kuisis. Berikutnya, kalau tidak pertanyaan, kita lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Memasukkan gambar dari personal komputer ataupun dari internet. Ya. Kalau misalnya kita soalnya ada di ada gambarnya, take topic misalnya. Ya, ini kita bisa menambahkan gambar. Nanti kita lihat ya Pak Sucipto. Memasukkan gambar dari komputer begitu ya, atau dari internet langsung. Jadi ketika kita membuat soal, kita akan menambahkan gambar, tinggal klik image atau gambar, kemudian klik tanda. Kalau misalnya si gambar itu ada di komputer kita begitu ya, tinggal diklik tanda plus yang ini, yang warna hijau ini, untuk memasukkan gambar dari PC atau gambar bisa di drag juga bisa ya, dimasukkan ke sini, di drag atau ditarik begitu ya, disimpan, dimasukkan ke dalam kotak ini. Kalau dari internet misalnya, kita cari dulu gambarnya ya, kita cari dulu gambarnya, kemudian di gambar tersebut kita klik kanan ya, kita klik kanan, nanti akan muncul menu seperti ini, nanti tinggal cari copy alamat gambar atau copy image link gitu ya, atau copy image address misalnya. Nah, nanti simpan di kotaknya sini ya. Sehingga nanti gambarnya akan muncul di sini ya, gambarnya nanti akan muncul di sini ya. Jadi itu caranya. Jadi kalau misalkan kalau gambarnya ada di komputer kita tinggal klik tanda hijau di sini, atau misalnya di drag dari gambarnya ke sini, dimasukkan. Misalnya ada gambar tersimpan di sini, misalnya ada gambar tersimpan, misalnya nanti tinggal ditarik seperti ini, gitu ya. Masukkan ke
Yes. Masukkan ke UI, ke sini, gitu ya. Nanti kita contohkan, ya. Begitu. Nah, jadi misalnya dari soal yang tadi kita akan mengubah, menambahkan gambar, ya. Maksudnya ada gambarnya. Termasuk juga jika jawabannya berupa gambar, ya. Jawabannya berupa gambar. Nanti kita akan Sebenarnya kita akan mencari gambar dulu, ya. Saya ini kan dulu misalnya. Ini misalnya planet yang itu ke satu Venus. Nah, ini gambar. Misalnya kita akan membuat soal ini yang berupa gambar. Diklik kanan dulu, Bapak dan Ibu. Nah, misalnya berikut ini adalah gambar. Berikut ini adalah kenapa ini? Berikut ini adalah gambar planet, misalnya 23, 4, ya. Nah, klik di image di sini, Bapak dan Ibu, tadi klik image-nya. Nah, kalau misalnya gambarnya ada di komputer kita, tinggal diklik yang warna ini, gitu ya. Atau misalnya kalau kita sudah punya gambar di sini, ini contoh misal saja ya Bapak dan Ibu, mungkin. Ini misalnya dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita mau pindahkan soal ini, gambar ini ke tinggal di sini. Nah, gitu. Di drag, ya, ditarik, simpan. Kalau sudah tinggal di dan. Kalau misalkan enggak, tinggal dulu. Kita kan akan memasukkan gambar ini. Kalau misalkan dari internet tadi Bapak dan Ibu, diklik kanan, gitu ya, masukkan sini, pilih copy image link, ya, copy image link. Kemudian kita kembali ke soalnya, tinggal dipastekan. Nah, misalkan muter biasanya ini dia mau begitu ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya suka ada beberapa gambar yang tidak mau begitu ya, Bapak dan Ibu. Mungkin itu terkait dengan dan sebagainya. Ya, kita tinggal gambar ini tinggal kita simpan dulu ke save as ke komputer kita, nanti tinggal masukkan dari komputer. Itu solusinya. Tapi kalau kita tidak mau menyimpan di komputernya, di ini misalnya di komputer kita, ya tadi tinggal copy image-nya saja, seperti itu. Ini kan sudah. Nah, nanti akan muncul berikutnya adalah gambar planet misalnya. Ini jawabannya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus misalnya, ya. Kuncinya. Kita masukkan ini kuncinya kan Saturnus. Kalau topik ini untuk di akun super ya, untuk menginikan topik dikelompokkan juga soalnya. Jadi pertanyaan dari Bapak siapa ya? Aduh, mohon maaf ini kok jadi bentar. Ini tidak muncul gambarnya. Aduh, mana? Nah, ini. Nah, kalau sudah tinggal kita save. Nah, itu kalau soalnya yang berupa di soal ada gambar, atau misalnya di jawabannya yang ada gambar, misalnya.
tambahkan pusat tata surya. Nah, kita cari gambarnya. Kita bisa gunakan juga gambar yang ini. Yang kita tambahkan image. Ini masukkan ini untuk jawaban yang pertama. Gitu ya. Kemudian misalnya kita cari ini matahari. Matahari misalnya. Aduh, ini kenapa? Matahari misalnya, terus bumi, bumi. Kita cari dulu gambar bumi. Kemudian ini kita cek copy image linknya, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini kan tidak mau ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kan tidak mau. Jadi kita harus mengganti ini. Nah, gambarnya. Kita ulangi tadi. Matahari. Gambar yang kita coba image link. Jadi kita mau ya. Nah, gitu ya. Jaringannya. Kita copy lagi image linknya, kemudian nah ini kita tambahkan. Kalau motor ini dia berarti mau ya, mau dikopikan. Kalau yang tadi dia tidak ini, dia akan berwarna invalid ya. Ada berwarna merah, ada tulisan invalidnya. Seperti itu. Kemudian bulan. Nah ini, jadi ini sudah kita membuat kemudian yang ada opsinya berupa gambar aja, kita tentukan kunci jawabannya dan kita ini jaringannya jauh masih muter ya. Nah ini sudah masuk bahannya gitu ya Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa menambahkan gambar baik dari komputer ataupun dari internet. Tadi kalau misalnya gambarnya ada di komputer kita, tinggal klik tanda plus atau misalnya di drag. Di optionnya diisi gambar dan tulisan. Tadi kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu, di optionnya ini kalau tulisan, kalau gambar hanya gambar saja ya. Jadi beda dengan di ini. Ini tidak bisa ditambahkan tulisan, dia hanya gambar saja. Kita tidak bisa menuliskan di sini misalkan Saturnus, menuliskan di sini itu matahari. Ini tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Kalau mau teks ya harus teks, kalau mau gambar ya harus gambar. Tidak dengan di ini ya, kalau di Google Form itu masih bisa ya. Ada gambar, ada teksnya gitu ya di opsinya itu.
Tapi kalau di kuis ini tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Berikutnya ini menambahkan gambar, mengatur publik atau private quiz gitu ya. Nah, kita kan tadi bisa mendapatkan kuis yang publik. Nah, bagaimana caranya agar kuis yang kita buat ini itu hanya ada di kita saja atau tidak bisa dibuka oleh orang lain. Licik sih sebetulnya, tapi ini menghindari terjadinya apa namanya, si kuis ini sudah diketahui oleh siswa atau dicari oleh orang lain dengan akun. Caranya adalah ada dua. Pertama bisa diklik di sini tanda ulangi. Ini untuk ini kan ya, ini salah. Nah, di sini. Nah, di sini. Oh, sama dengan yang gambar. Salah. Kalau kita mau ganti gambar, ini bisa di sini ada. Nah, di sini. Publik atau private. Visible to you. Nah, kalau publik ini visible to everyone. Kalau private ini private. Visible to you ini hanya bisa dibuka oleh kita saja, gitu ya, seperti itu. Dan ini di sini pun. Ya, pilihan bahasanya tadi Bapak dan Ibu kan saya sampaikan, bisa dengan bahasa Inggris atau misalkan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini sudah kita simpan, misalnya, kemudian kita publish, ini akan ada bedanya itu adalah di bagian ini. Nah, ada tanda gemboknya ya Bapak dan Ibu. Ini tandanya kuis yang kita buat, yang ada di kuis kita itu ini sudah disetting private gitu ya, atau pribadi begitu. Kan ada begitu Bapak dan Ibu, sehingga nanti ini tidak akan bisa dicari. Ini kan sudah bahasa Inggris, misalnya kita mau ambil teks dari internet, apakah copy paste atau screenshot dulu dan beberapa kata yang bisa kita tulis. Nah, kalau misalnya reading ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu misalnya paragraf gitu ya, paragraf ya jangan terlalu panjang berarti ya. Gitu. Kita coba aja, misalnya kalau teks itu berapa karakter? Saya lupa kalau itu tuh ada berapa karakter ya. Kalau tadi kan jawabannya ada berapa karakter ya. Kalau soal sepanjang saya ketahui sih belum ya. Teks bahasa Indonesia yang panjang, coba kita lihat. Berapa ya panjangnya saya belum. Ya, susah di kopinya nih. Oh, iya. Oh, mau kita tambahkan semuanya, kita coba. Ini tidak stabil. Kan panjang ya, berapa puluh karakter. Enak aja. Dan kita edit dulu. Oh, enggak, tidak usah yang di sana ya, yang di itu aja. Buat soal baru juga bisa.
Aduh, maaf ini jaringan di sayanya ini. Bentar. Saya tambahkan. Ini bisa panjang ya, Bapak dan Ibu. Di teksnya panjang. Ini bisa masuk semua. Bisa masuk karakter itu. Wih, panjang ya, Bapak dan Ibu. Makasih nanti ke siswanya ya. Lumayan. Itu bisa, tidak ada batasan ya. Tidak ada peringatan juga. Tidak ada peringatan gitu ya ketika ini terlalu panjang. Gitu. Jadi teksnya bisa dikopikan seperti itu, atau misalnya mau di screenshot dulu. Nah, kalau di screenshot dulu berarti nanti berupa gambar ya, berupa gambar. Silakan, itu pilihannya ada di Bapak, dan misalnya ini teksnya yang tadi kita buat, misalnya ini kan ke ke Word atau ke apa gitu ya, ke Notepad misalnya, ke Notepad. Word gila. Tapi saya rasa kalau ini sudah buat ya. Kalau bisa panjang seperti ini ya kenapa harus ya. Ini 1024 kata. Ini ya, yang ini tadi kita copy paste kan di Quizzes ya. Yang ini bisa masuk. Gitu ya. Jadi silakan pilihannya mau dibuat jadi teks, di copy teksnya, mau buat JPEG misalnya, silakan. Nah, itu. Bapak dan Ibu, berikutnya mengatur publik ya tadi. Nah, mengatur publik ataupun private tadi sudah ya. Jadi ketika kita sudah mengaturnya, men-setting begitu ya, kuis kita menjadi kuis private atau pribadi, ini akan ada tanda gemboknya. Kalau misalkan tidak ada gemboknya seperti ini berarti menandakan kuis kita ini bisa diakses oleh orang lain, begitu ya. Bisa diakses oleh orang lain begitu. Bapak dan Ibu. Layoutnya berubah, iya, karena di kuisis ini si soal itu belum ada terkait dengan pengaturan paragraf ya, Bapak. Misalnya ada garis baru yang menonjol ke sebelah misalnya gitu ya, ataupun rata kiri kanan seperti itu belum ada ya di kuisis. Jadi ketika dipastikan itu akan mengikuti settingan yang ada di kuisisnya seperti itu. Karena kelamaan membaca, betul Bu. Kalau yang terlalu panjang, biasanya ibu-ibu suka yang panjang ya, teksnya. Ya, berikutnya saya lanjut dulu ke materinya. Ini mengatur publik ya, kuis publik. Setting private dan publik gimana tadi? Oh, mengatur publik dan private ya. Bapak dan Ibu diklik dulu di bagian kuis kita, di kuisnya diklik dulu, kemudian diedit ya, diedit. Itu sama seperti kita mau menambahkan soal dan sebagainya gitu ya. Edit kuis kita. Nah, kemudian nanti salah ambil kuisnya. Maksudnya yang banyak. Nah, di bagian ini Bu. Nah, internet saya tidak stabil. Di bagian ini ada private, ada publik.
nanti kalau misalnya kuis kita itu supaya terlihat perbedaannya antara yang publik dengan private begitu ya. Kalau yang ini kan sudah private ya. Nah, kalau yang belum itu di sini tulisannya publik. Kalau kita mau mengubah menjadi, nah ini Bapak dan Ibu. Nah, ini kan ada gemboknya, berarti ini sudah private. Kalau ini belum ya, kalau ini belum. Jadi ini bedanya. Nah di bagian ini nanti kelihatannya kalau misalkan masih publik, ini berarti bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Nah ini ya, ini tulisannya publik. Kalau kita mau mengubahnya, di sini tinggal diklik publiknya dan lihat ke bagian paling bawah. Who can see this quiz? Siapa? Semua orang kah atau hanya diri kita? Berarti kalau diri kita tinggal di sini, ya, di private. Kalau sudah dipilih private misalnya, tinggal di save gitu ya. Nah gitu. Nanti di sini ininya akan berubah menjadi private. Kalau misalkan kita juga mau mengubah dari private ke publik ya silakan. Berarti ini tinggal diubah ke publik. Nah itu Bapak. Oke. Itu mengenai mengatur private dan publik. Selanjutnya kita ini dulu ke materinya. Kita tambahkan mengubah urutan soal. Mengubah urutan soal. Apakah ini berpengaruh? Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu apa namanya? Kalau soalnya acak soal sih itu nggak berpengaruh ya Bapak, tentang urutan soal ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya ini misalnya Bapak dan Ibu tadi kan ada apakah senang dengan pembelajaran hari ini, itu kan baiknya disampaikan di akhir. Nah kalau misalkan itu di awal kan jadi nggak asik juga ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan seperti itu, nah, kita kan ingin mengubah urutan soal, misalnya kita menyampaikan, apalagi kalau pengaturan itu permainannya yang kecepatan guru gitu ya, yang diatur oleh guru itu kan nanti soalnya akan berurutan ya, soalnya akan berurutan. Jadi kalau misalkan soalnya akan berurutan, kita berharap soal ini misalnya muncul di awal, soalnya itu nanti di berikutnya misalnya sesuai dengan pokok bahasan. Nah, kita harus mengubah gitu ya. Tinggal pilih menu edit kemudian klik to reorder ya di bagian ini nanti di bagian soal ini. Klik to reorder di bagian soalnya, nomor soalnya sebelah kiri. Kemudian tarik pindah urutan soalnya. Itu sangat mudah. Nanti kita coba. Import dari lembaran data nanti ada ya. Nanti ada kita di menu berikutnya ya. Tipe publik tetap bisa untuk di-play, bisa apa? Mas Mufid bisa untuk dimainkan ya. Bahkan misalnya kalau kita tidak disimpan tidak di copy juga itu bisa tetap dimainkan. Jadi misalnya kalau ada soal, misalkan begini. Tadi kita mencari di sini ya, mencari misalnya tebak lagu, tebak gambar ulang, tebak gambar ulang. Ini maaf jaringannya tidak stop. Jadi tidak disimpan pun misalnya si kuis itu akan tetap tersimpan, bisa kita mainkan ya. Tebak lagu misalnya. Nah, kita mencari misalnya seperti ini. Nah, kita klik ini, kita klik, nah kita bisa langsung mainkan.
begitu ya. Mau klasik, mau instructor place. Ini masih miliknya Fidelia Alpianto, begitu. Jadi bisa kita, kalau tadi kan yang pertama kita copy dan edit ya, ini jadi tersimpan di kuis kita. Tapi apa namanya, tidak disimpan pun bisa tetap kita mainkan, bisa dijadikan PR juga, gitu. Seperti itu. Begitu Mas, ininya untuk kuis publik ya, kuis publik tetap bisa dimainkan. Kemudian tipe private bisa, jelas bisa dimainkan jelas gitu ya. Yang private juga kan ini apa? Nah seperti ini bisa tetap, yang baik yang private maupun yang publik, keduanya bisa dimainkan oleh kita gitu. Itu maksudnya. Kalau pertanyaannya itu, Pak, di bawah private ada tulisan import dari ini, itu nanti Bu Santi akan kita bahas ya. Ketika kita mau bikin soal yang kita ambil di internet, apa bisa sekaligus beberapa nomor atau diketik? Kalau soalnya dari internet itu berupa di luar dari kuisis, ya harus diambil satu persatu, seperti hanya kita menginikan. Sama-sama Mas. Ya. Jadi kalau sekaligus beberapa atau harus diketik diketik satu persatu Bu. Kalau mengcopy dari internet ya, kalau mengcopy dari internet. Begitu. Ini kemudian berikutnya kita inikan. Tadi kita akan mengubah urutan ya, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan. Saya jangan ini deh yang ringan. Yang sedikit soalnya yang sedikit ya. Yang ini lagi deh. Dan ini. Jadi kita akan mengubah urutan pertanyaan ya. Apakah ini penting? Ya, paling tidak kita memahami dulu kepada Ibu. Diedit. Misalnya kita ingin itu tadi kalau saya sampaikan misalnya kalau di setting soalnya secara acak, ya soal ini akan muncul secara acak. Tapi kalau dengan kecepatan guru cara memainkannya itu soal ini akan disampaikan secara berurutan, gitu ya, akan berurutan gitu, seperti itu. Nah tadi kan saya ada soal tentang tata surya yang berupa gambar ya. Nah ini kan soal ini bagaimana kesana anak sama gitu pembelajaran ini. Ini kan baiknya disampaikan di bagian akhir ya, di bagian akhir. Maka kita bisa ini kan ke sini. Nah ini klik to reorder. Ya Bapak. Kalau kita mau mengubah urutan soalnya, klik to reorder, kemudian tadi di bagian mana ya, di bawah ya. Nah ini kan akan kita pindahkan ke bagian akhir. Nah, tinggal di drag, muncul tanda seperti tangan. Kalau belum muncul gangguan. Nah ini. Nah, nah ini kan kalau sudah ada muncul tanda seperti tangan seperti ini, Pak Ibu tinggal ini kan ke bawah seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jika misalkan soal ini mau berupa gambar ini mau kita ini kan ke atas. Nah, kita bisa buat seperti itu ke atas kan. Gitu. Mau di urutan keberapa misalnya. Ya. Soal ini. Kalau misalkan sudah sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan kita, ini kan pertanyaan 22, 19, 20 nanti akan berurutan lagi nomor ini. Kita klik dan, nah ini akan urutannya akan penomorannya 21 ini 22 Bapak dan Ibu. Nah itu. Nah terkait dengan jumlah soal Bapak dan Ibu, kan biasanya kalau kita selalu berpatokan ke nilai 100 itu misalnya jumlah soalnya
Kalau 5 kan ada 5, ada 10 gitu ya, 15, atau biasanya kelipatan 5 begitu ya. Nah, kalau di kuisis itu sebenarnya tidak berpengaruh ya Bapak, karena nanti yang diambil itu akurasinya, ketepatannya berapa persen gitu. Jadi kalau misalkan walaupun toh misalkan soalnya hanya ada 21, ada 13 misalnya, itu tidak berpengaruh karena nanti jumlah ininya persentase ya, akurasi. Nah, akurasi itu nanti akan berapa persen gitu ya ketepatannya. Nah, itu nanti akan kita jadikan sebagai nilai siswa begitu. Seperti itu. Dan dengan skor ya nantinya. Ya kalau misalnya ini baru 22 mau kita tambahkan jadi 25 misalnya. Tidak harus seperti itu gitu ya. Nah itu ini kalau mengacak ya sekali lagi mengubah urutan, mengubah urutan soal, tinggal klik di reorder begitu ya tadi, kemudian kalau sudah muncul gambar tangan kita bisa urutkan, kita pindahkan urutannya seperti itu. Nah ini kan 3, 1, 2 kan seperti itu, tapi nanti kalau sudah kalau tidak jadi misalkan nggak jadi, tinggal di revert saja, ini akan tetap. Kalau misalkan jadi tinggal klik dan. Kalau sudah sesuai urutan yang kita inginkan tinggal pilih dan. Seperti itu. Apa kalau saya memiliki kuis soal yang tampil di perangkas bisa teracak nomor atau tetap mengikuti nomor yang dibuat oleh guru di aplikasi kuis. Kalau misalnya soalnya itu dimainkan dengan tipe klasik Bapak dan Ibu dan di pengaturan permainannya misalnya acak soal itu akan teracak muncul di siswanya Bapak dan Ibu. Tapi kalau dengan menggunakan tipe permainan kecepatan guru itu soal itu akan berurutan dan itu sesuai dengan dipandu oleh guru gitu ya. Nah, di aplikasi siswanya. Jadi kalau mengikuti urutan itu, kalau misalnya di settingan permainannya tidak ada acak soal, gitu ya. Kalau ada acak soal, berarti itu akan teracak urutannya, gitu, seperti itu. Itu ya. Ini sudah mengubah urutan soal, kemudian nah ini pertanyaan yang tadi dari Bu Rahma kalau tidak salah, di bawah lupa ini bukan. Di bawah menu publik ini ada import from spreadsheet ya, import from spreadsheet. Jadi kita bisa membuat soal kuisis ini secara offline. Ya, biasanya kan ini secara online. Kita bisa membuat soal kuis ini secara offline. Caranya adalah diketik dulu di rumah misalnya yang tidak ada internetnya atau ketika putus internetnya misalnya diketik dulu di template yang disediakan gitu ya. Kemudian nanti template tersebut ataupun file tersebut kita upload, kita import ke quiz gitu ya. Jadi di import ini kita kalau belum tadi pilih edit, kemudian import from script, download template jika belum. Kalau sudah misalnya nanti tinggal drag and drop file yang telah kita isi. Gitu. Kemudian kita ya. Nah ini caranya seperti tadi Bapak dan Ibu ini membuat soal ya, membuat soal. Kita ini dulu Bapak dan Ibu pilih import from spreadsheet. Ya. Kalau belum mempunyai template-nya kita download dulu template-nya. Kemudian nah ini baru kita ketik, kita munculkan.
Kita buka dulu template-nya Bapak dan Ibu. Buka nah ini. Nah, ini kebetulan soalnya hampir sama ya tata surya. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan di bagian yang warna hijau ini, ini ya, di bagian kolom A ini adalah untuk mengisikan pertanyaan. Di bagian sini untuk pertanyaan. Kemudian di bagian kolom B ini untuk memilih opsi soalnya. Misalnya tadi kan ada 5 tipe ya. Ada multiple choice, ada check box gitu ya, ada fill in the blank atau mau begitu ya, seperti itu. Ini untuk tipe soalnya. Nah, kalau untuk jawabannya ini ada di kolom C ke seterusnya gitu ya. Kan opsinya itu kan hanya ada 5, jadi ada di kolom C sampai kolom G. Misalnya hanya 4 ya tinggal diisi di 4 saja. Kalau hanya 2 misalnya ya tinggal diisi 2 saja di sini. Kemudian the correct option. Nah, ini jawaban yang benarnya ada di yang keberapa? Apakah di opsi ke-1, kedua, ketiga, atau keempat misalnya. Kalau misalnya opsinya tadi ada 4 misalnya, ada 3, ini tinggal dipilih 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, kalau tidak ada kalau in the brain kan tidak ada ininya ya, tidak ada kuncinya langsung ada di sini. Kuncinya langsung di option 1 dan 2 di sini. Kemudian kalau poll tadi tidak, kalau open ended tadi tidak ada apa namanya, tidak ada kunci jawaban. Kalau poll ini menyajikan opsi pilihannya, tapi tidak ada kunci jawaban, gitu ya, seperti itu. Di kolom berikutnya ini adalah untuk lamanya ya, timernya berapa. Kemudian ini jika di soalnya itu ada gambar, nah, sajikan di sini link gambarnya ya, kalau yang dari internet tadi. Kalau yang dari internet. Tapi kalau yang opsinya berupa gambar, Bapak dan Ibu, itu di sini tidak bisa muncul ya, tidak muncul. Tapi bisa kita ini kan linknya di sini, tapi nanti dipanggil begitu, dipanggil lagi. Di sini kita isikan dulu linknya begitu ya, linknya, link gambarnya. Tapi nanti di kuisnya itu ini hanya berupa link, tidak akan muncul gambar. Yang akan muncul gambar itu yang ini, yang soal ya, ini opsional ya. Kalau ada soal yang berupa gambar tadi yang saya sampaikan. Contohnya ini, pertanyaannya kan hampir sama ya, seperti tadi ya. Which is the largest planet in solar system? Mana planet yang paling besar ya di tata surya gitu. Yang jawabannya kan nanti Jupiter ya. Nah, ini opsi yang keempat begitu ya. Opsi yang keempat. Ini kebetulan sama temanya dengan tadi. Kalau mau diganti silakan diganti. Misalnya di bahasa Indonesia saja. Planet terbesar di tata surya adalah, ini opsi ininya pilihan ganda gitu ya. Ini bumi misalnya, Mars, Merkurius misalnya,
Ini Jupiter. Pluto nggak ada ya. Neptunus. Kalau mau 5 ya, 5 opsi. Gitu ya. Opsinya kan tadi di yang keempat. 20 detik. Misalnya ini ada gambarnya sudah ada ya, terus kita ibaratkan. Kemudian kita mau membuat soal yang ada gambarnya ya, Bapak dan Ibu. Yang ada gambarnya. Misalnya tadi ya, manakah planet yang dapat ditinggali manusia misalnya. Ini misalnya tadi kita ini kan pilihan ganda. Kita cari gambarnya Bapak dan Ibu. Ini kebetulan masih ini ya tadi. Nah, kita copy image-nya dulu ke sini. Ke sini. Ini ya. Bapak dan Ibu kita lihat. Kemudian ini bumi. Kemudian ini Saturnus ya. Opsi ke matahari, bumi tadi itu Saturnus. Satu lagi apa ya? Ya nggak apa-apa. Saya pinjam ini dulu. Copy, kemudian simpan. Nah, kuncinya kan tadi yang ini ya, yang kedua ya, yang bumi. Ini kolom 2. Ya, seperti itu. Waktunya misalkan 30 deh. Yes. Ada ya? Ini udah ada tadi. Oh, oke ini. Aneh. Nah, ini soal yang ada. Kalau yang lain saya rasa tidak perlu diinikan ya. Ini kita simpan, kita save. Kita save. Kemudian coba kita tambahkan ya di soal. Wis tes tata surya matematik IPA. Nah, tadi kalau menambahkan soal seperti biasa seperti ini. Nah, kita akan mengupload dari ini ya, import from spreadsheet. Cari di mana tadi kita menyimpan ininya soal template-nya ya. Kita bisa di drag juga tadi Bapak dan Ibu. Nah, ini kan sudah ini ya. Kalau kita tidak mau tambahkan lagi, kalau mau ditambahkan lagi bisa tidak. Nah, nanti kita ini kan belum ke bisa di sini tuh ditambahkan pertanyaannya ya, bisa dari sini juga. Tapi tadi kan kita membuat secara offline ya Bapak dan Ibu, membuat secara offline dari Excel gitu ya. Kalau misalkan ini sudah, kita tinggal simpan kan. Nanti kita lihat error sebentar, kenapa error? Masih betul. Nah ini kan ya, ini tadi sudah ada ya. Nah ini Bapak dan Ibu, pertanyaan yang kedua tadi kan ini berupa gambar, tapi kan tidak muncul ya gambarnya. Kalau soal pertama tadi kan ada gambarnya ya, biar terlihat. Soal yang pertama ini kan tadi ada gambar, ada soalnya berupa gambar kan tadi ada ya di sebelah.
Soal yang pertama ini kan tadi ada gambarnya ya, yang ini. Jadi ini sini ada gambarnya. Di soal yang kedua, opsi jawabannya yang berupa gambar. Tapi ternyata kan tidak muncul Bapak dan Ibu ya. Nah, yang ini tuh yang kedua ini tidak muncul jadi gambar. Jadi kita harus mengeditnya ya Bapak dan Ibu. Ini dicoba diklik dulu, coba diklik. Kalau nggak salah ini tuh nggak bisa ya. Nggak bisa di ini ya. Di delete dulu ya. Ya. Jadi tabel ini disiapkan ya template-nya tadi Bapak. Nah, ini kita coba masukkan. Nah, ini kan tadi. Nah, ini mau. Nah, gitu. Jadi gitu. Harus diubah. Harus diubah. Tapi setidaknya kita tidak usah mencari-cari gambar lagi. Gitu. Pasti. Sudah ada. Nah, yang tinggal ini kuncinya sudah betul di situ tuh. Sudah betul di situ. Nah, tinggal kita save. Sudah tinggal kita save, simpan. Wait. Nah, sudah simpan. Nah, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa menambahkan soal, membuat soal begitu ya, Bapak dan Ibu. Secara offline, membuat soal secara offline di Excel, baru kemudian nanti kalau sudah ada internet nanti atau diimport dari spreadsheet atau dari Excel gitu ya. Tapi tadi spreadsheet-nya itu atau Excel-nya itu template-nya yang sudah disiapkan oleh khusus. Kalau penamaannya ini penamaan filenya silakan mau diganti-ganti. Tapi kalau filenya baiknya tidak diganti seperti itu. Kalau nama file bisa diganti ya, Bapak dan Ibu. Kalau jenis filenya baik tidak diubah ya, seperti itu. Misalnya ini mau kita hapus ya silakan. Ini kan bagian atasnya tidak muncul ya di soal kan. Yang muncul itu hanya dari baris ketiga ke bawah. Jadi, seperti itu. Itu mungkin Bapak dan Ibu untuk bagaimana kita membuat soal ya, membuat soal dari menggunakan Excel gitu ya, seperti itu. Di-download terlebih dahulu ini template soalnya. Berikutnya Bapak dan Ibu yang terakhir ini bagaimana menggunakan fitur teleportasi. Fitur teleportasi inilah yang menurut saya yang di luar kemampuan saya begitu ya, belum pernah saya temukan di yang lain begitu. Di mana fitur teleportasi ini unik gitu ya, bisa mengambil beberapa soal yang telah dibuat oleh beberapa ya. Kalau tadi mengedit kuis publik itu diambil seluruhnya satu file.
Tapi kalau dengan teleportasi itu, ini kita bisa mengambil hanya beberapa saja dari satu file, begitu ya. Perbedaan dari fitur edit quiz publik dengan edit ini adalah kita kalau edit quiz publik gitu ya tadi itu menduplikasi seluruh isi quiz. Kalau teleportasi itu mengambil satu atau lebih satu atau beberapa soal saja gitu. Selain itu, fitur teleportasi juga memungkinkan guru untuk mengambil dari beberapa soal dari banyak kuis, begitu. Dari beberapa kuis, mengambil soal dari beberapa kuis. Jadi kita contohkan lagi, ya, edit di bagian fitur teleportasi ini Bapak dan Ibu mengalami perubahan ya. Ini apa namanya perubahan tampilan ya, perubahan tampilan. Nah kalau biasanya itu kemarin bentuknya seperti ini, sekarang berubah lagi ya Bapak dan Ibu, nanti kita. Nah kalau tadi ini create a question begitu ya, kalau di menu yang kemarin itu pertanyaan itu sebelah kiri, teleport di sebelah kanan, sekarang dibalik, teleport question itu ada di sebelah kiri, begitu. Dan ada beberapa nambahan ya, saya ulangi dulu. Kalau kemarin itu begitu kita klik teleport, ini langsung muncul kotak untuk mencari ini ya pertanyaan soal begitu ya. Nah kalau sekarang di fitur teleport ini ada filternya juga gitu ya, ada filternya juga. Nah ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita mau mencari dari kuis publik gitu ya, ini publik kuisnya di checklist. Kalau misalkan tidak, ini berarti ini hanya ada kuis yang milik kita saja. Misalnya begini, tahun kemarin kita pernah membuat soal, misalnya tahun kemarin kita pernah membuat soal tentang tata surya. Kalau kita cari kan itu agak ini ya, di bawah biasanya urutannya. Kemudian kita mau menambahkan, kalau di itu kan ada ya import pertanyaan dari Google Form ya, kalau di Google Form. Ini juga hampir sama seperti itu. Jadi kita mengambil dari soal yang sudah ada di kuis kita, begitu ya. Tadi kan, nah ini kan ada soal yang tadi yang barusan kita buat, gitu ya. Kuis yang tadi kita buat. Kalau misalkan mau dengan kuis publik juga tinggal ditambah publiknya. Nah misalkan tes percobaan tata surya. Kita lihat dulu apakah ini cocok begitu ya. Berikutnya dan urutannya benar dilihat dari paling dekat dengan matahari. Nah ini bagus nih misalnya. Kalau misalkan yang ini Bapak dan Ibu untuk menarik ke bawah. Kalau yang paling garis yang agak besar ini untuk menggeser ya, menggeser kuis soal yang ada di kuis kita yang sedang kita buat. Nah kalau yang menggeser soal di teleport ini yang garisnya yang agak kecil, adalah di samping add gitu ya, di samping add nih ini ya. Kalau kita menggeserkan misalnya, nah ini tinggal digeserkan, nah, agak ini ya, abunya agak tipis gitu ya, seperti itu. Nah misalnya kalau misalkan ini mau kita tambahkan, kita tinggal add, lihat di belakangnya ini akan langsung bertambah soalnya. Tuh ini ya. Berikut ini planet ini sudah masuk ke list kita. Kita cari lagi. Terima itu karena misalnya ini bagus, ya tinggal add. Kalau misalkan yang ini terlalu ini nggak bisa, mungkin belum tersampaikan materinya misalnya, kita tinggal ini termasuk planet dalam, planet dalam ini suruh
kita add, kita tambahkan. Belum. White. Nah, question 4, teleported, sudah diteleportkan. Kemudian misalnya planning yang tidak memiliki keramik dalam tersebut adalah, misalnya, ini murid kita nggak bisa misalnya. Ini mau dibutuhkan batu wing, meteorit, yang kita mau tambahkan misalnya. Atau misalnya, dari sini sudah tidak ada yang cocok lagi misalnya. Kita pindah ke quiz yang lain. Nah, ini di sini juga kan ada 6, kelas 6. Nah, ini kita mau tambahkan, kalau cocok. Jadi menambahkan dari beberapa kuis itu seperti ini, begitu ya. Kita cari lagi kuis yang lainnya. Ciri asteroid ini bagus nih. Sehingga dalam beberapa ini bertambah tuh. Udah tadi kan membuat berapa? 6. Yang kita buat itu kan 5, ulangi. Yang kita buat itu kan 6 ya. Yang kita buat itu kan tadi 6. Sekarang kita dengan teleport ini bisa bertambah dengan cepat. Ya, bisa bertambah dengan cepat. Gitu. Aduh, whiteboard saja. Enggak, biar geser ke bawah. Nah, ini. Ciri-ciri bulan, oh ini bagus nih, kita masukkan. Kita cari lagi ke soal yang lain. Di quiz yang lain misalnya. Oh, ini kelas 9. Bisa tidak ini memasukkan dari super misalnya. Ini nggak bisa di-add ya. Ini tidak bisa. Tapi kita coba, ada tidak yang dari super? Oh, yang super nggak bisa di-add ternyata. Tuh. Nggak bisa di-add. Walaupun ini bukan tipe soal super gitu ya. Tapi yang ada tanda supernya itu ini tidak bisa di-add ternyata. Gitu. Jadi kita cari yang ininya. Yang lain, tipe soal yang lain. Sobat asteroid, ini bisa. Sudah, ini ada 13. Begitu. Nah, kalau sudah, ya sudah. Dan kalau sudah, ini tersimpan otomatis ya Bapak dan Ibu. Otomatis, tapi kalau masih berupa draft, ini kan terlihat di sini tuh, ulangi. Nanti di ini itu terlihatnya masih berupa draft ya. Nah, masih berupa draft. Kalau belum dipublis, ini sudah tersimpan Bapak dan Ibu. Tapi kalau belum dipublis ini terbaca masih berupa draft. Ini yang tadi yang tata surya ya. Maaf. Yang tes tata surya ya, yang terakhir itu tes tata surya itu nah, ini masih berupa draft ya Bapak dan Ibu. Kalau belum dipublis ini, kalau belum dipublis ini masih berupa draft dan ini belum bisa dimainkan ya. Ini buktinya kan tadi kalau misalnya Ibu dan Bapak coba klik kuis yang ini tadi, ini belum bisa dimainkan, harus diselesaikan dulu editingnya gitu ya, seperti itu. Diselesaikan dulu editnya baru bisa dimainkan seperti itu. Teleportasi selain pilihan ganda bisa ya, tergantung. Teleportasi selain pilihan ganda bisa kalau soalnya ada begitu ya Bapak dan Ibu. Kalau soalnya ada. Misalnya kita mau, jadi kalau misalnya di soalnya itu disajikan selain pilihan ganda, selama soal itu ada di sini, itu bisa di ini kan ya Bapak dan Ibu, bisa
kita coba nih yang ini tadi, yang tata surya. Ini kan ada soal yang bukan pilihan ganda ya, tadi yang kita buat. Nah ini kan checkbox, ini bisa kita tambahkan checkbox gitu ya. Fill in the blank ini ya ada tuh. Fill in the blank ini bisa kita tambahkan. Kemudian yang open ended juga ini Bapak dan Ibu bisa ya, bisa kita tambahkan. Yang poll juga bisa kita tambahkan. Jadi selama di kuis yang kita cari itu ada soalnya ya bisa kita seperti itu. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Jadi fitur teleport ya, fitur teleport yang kita bisa buat. Jadi teleport itu tidak, jadi kalau tadi dari awal mengedit itu mengambil satu file begitu ya, kalau ibarat file gitu ya. Kemudian kalau yang tengah tadi materinya adalah membuat soal sendiri begitu. Nah teleport ini adalah jurus pamungkas kalau menurut saya. Unik di kuis itu, jadi kita bisa kalau kepepet gitu ya jurusnya, waktunya sangat singkat, kita bisa menggunakan fitur teleport ini untuk membuat soal seperti itu. Itu mungkin iya. Itu fitur teleport, dan tugas untuk yang ini adalah membuat 5 soal ya Bapak dan Ibu. Jadi satu-satu saja. Satu-satu saja. Misalnya satu pilihan ganda, satu checkbox, satu poll gitu ya, satu open ended gitu ya. Ya lima jenis ya, 5 jenis. Satu-satu saja, tidak usah banyak tugasnya. Nah nanti yang dikumpulkannya itu berupa apa? Ini nanti yang dikumpulkannya link kuisnya ya. Yang share, share. Nah, copy linknya. Ini nanti yang dimasukkan ke apa ya? Ke spreadsheet ya. Ke ini tugas tadi. Nah, di sini. Nah, dimasukkan ke sini. Nanti. Nah, itu nanti screen ini saya share absen juga ya Bapak dan Ibu malam ini. Kalau teleport ini hanya dari kuisi saja Bu, tidak bisa mengambil dari bentuk yang lain gitu ya. Dari Word, dari itu, dari platform yang lain tidak bisa. Jadi hanya bisa dari kuisi saja gitu ya. Mengupload ini ya, mengambil soalnya gitu ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi di materi ini membuat 5 jenis soal, 5 soal ya, 5 jenis gitu ya, 5 jenis dari yang tadi dibuat. Kemudian nanti penugas yang dikumpulkan di share di sini. Link kuisnya dikopikan, ini nanti masukkan ke link tugas tadi. Kemudian Bapak dan Ibu ada pertanyaan kemarin titipan dari Mas Umar. Pak, ini kan sekarang kita punya banyak soal nih selama PJJ ini di kuisis. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba bukan tiba-tiba kita mau laksanakan secara offline gitu ya, kuisis ini bisa di print ya Bapak dan Ibu. Caranya
kita buka kuisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian klik print. Nah, klik print. Ya, klik print. Kemudian kita tentukan misalnya sample question. Pertanyaan mau diacak atau tidak. Kalau mau diacak silakan. Ini akan acak gitu ya. Nah, ini. Tuh. Ya. Ya. Kalau misalkan tidak mau diacak silakan. Kalau misalnya siswa mau bagaimana nih menjawabnya, misalkan mau ada kotak checkbox-nya misalnya, kalau tidak ya berarti saya checklist di opsinya, misalkan mau pakai ini berarti bisa disilang di samping kotaknya. Begitu. Kemudian jawabannya mau diacak silakan, tidak juga tidak masalah. Nah, namun yang harus diperhatikan itu adalah answer key. Answer key itu kunci jawaban. Tentunya ini jangan dimunculkan ya. Ini nanti ada di bagian bawah answer key. Tapi kalau misalkan untuk pelatihan, bisa lah. Tapi kalau misalkan bentuknya untuk ulangan, berarti answer key jangan dimunculkan gitu ya. Seperti itu, answer key jangan dimunculkan. Kemudian soal answer question-nya berarti harus dimunculkan. Wait. Oh, berarti ini jadi soal uraian ya, soal uraian. Maka nilai manusia ini berarti ini jadi soal uraian semua. Kalau tidak dimunculkan soal answer question-nya. Kalau dimunculkan berarti pilihan ganda. Nah itu. Jadi kita bisa atur-atur seperti itu. Font size-nya juga bisa diatur, misalkan mau berapa ukurannya, 12 atau 13 misalnya. Nah, kalau sudah tinggal di print. Nah, nanti akan kalau misalnya sudah ada jenis printernya tinggal di print. Misalkan mau disimpan dalam bentuk PDF juga bisa ya. Bentar. Atau print PDF nanti dibagikan ke siswa kalau sudah di print. Ini untuk menginikan jika kita sekarang punya banyak soal nih di kuisi seperti ya. Terus sekarang tiba-tiba ke depan akan dilaksanakan secara offline gitu ya. Link. Nah, kita tinggal print saja. Nah, ini. Kita tinggal print. Jadi berapa lembar ini? 4 lembar ya, 4 lembar. Jadi 4 lembar. Bisa print PDF dulu misalnya. Kita langsung print biasa ya. Di printer. Tinggal print gitu. Itu ya Bapak dan Ibu, ini untuk jika kita mau melaksanakan penilaian secara offline. Baik, Bapak dan Ibu, silakan ada pertanyaan. Silakan Mas. Mungkin ini udah ngacung ya. Terima kasih Pak Alam. Izin bertanya, ada beberapa sih yang ingin saya coba tanyakan. Yang pertama tentang izin saya off kamera ya. Kebetulan saya pas lagi di luar. Oh, siap. Ya, yang pertama tadi kaitan dengan drag and drop soal tadi. Itu berarti bukan shuffle question, bukan ya Mas? Bukan. Jadi agar tampilan di anak bisa berubah, maksudnya berbeda antara anak, apakah ada pengaturannya atau memang secara otomatis langsung berbeda pada tiap anak? Kalau misalkan kita bermain, misalkan saya jadikan sebagai assignment atau jadi PR, agar tampilannya berbeda pada tiap anak, tujuannya agar anak tidak bertanya, nomor 1 tadi apa ya, misalkan gitu, tujuannya itu sih. Ya. Betul. Jadi kalau drag acak urutan soal ya, itu untuk
kalau kita mau melaksanakan si soal itu secara berurutan, Mas. Tapi kalau misalkan terutama kalau misalnya berupa ini ya, apa namanya, kecepatan guru, itu kan nanti akan berurutan tetap. Tapi kalau misalnya soalnya mau acak, itu ada pengaturan yang lain, terutama di bagian live. Kalau yang klasik gitu ya, yang klasik itu nanti akan berbeda ini, akan berbeda urutannya, nanti ada di pengaturan permainan, nanti di kemarin atau besok. Setelah kita klik klasik itu ya maksudnya? Ya, yang klasik, ya di yang klasik, Mas. Itu nanti akan berbeda urutannya di setiap siswa. Kalau kita memilih pengaturan yang ini, bentar. Oh, oke. Kayaknya ada pengaturan activity itu ya. Pertanyaan diacak atau jawaban diacak itu Ya, diaktifkan aja. nah yang itu, betul. Shuffle. Sambil saya buka-buka. Terus lagi boleh ya? Ya. Tadi saya utak-atik tentang kalau soal kita ngambil soal dari orang misalkan, ngambil soal dari, nah ini pas tampilannya pas. Kan ada pilihan save sama edit simpan. Itu berarti kalau misalkan kita hanya edit simpan itu kan berarti masuk ke library-nya kita. Itu menjadi kayak kita jadi owner-nya gitu ya. Ya. Kalau misalkan save aja berarti owner-nya masih si owner yang lama gitu ya. Masih itu kah? Ya. Tapi dia tersimpan jadi ibaratnya Jadi begini, beda Mas. Kalau save ini untuk apa namanya, semacam memfolderkan, Mas. Jadi difolderkan, dikumpulkan. Oh, tapi ya. Kalau Tapi ownernya edit masih owner yang lama gitu ya? masih di owner yang lama. Oke. Terus tadi nggak tahu apakah saya terlambat atau tidak. Yang tadi kan ada soal tugas kita kan nanti membuat 5 tipe soal. Ya. Untuk 5 tipe soal itu kan ada, sebentar deh sambil saya buka. Sebentar. Oke, kan ada pilihan ganda, checkbox atau baca jawaban, isian singkat, survei, esai, dan meluncur itu nggak tahu apa itu bahasa Inggrisnya lah. Saya pakai bahasa Indonesia. Nah, kita berarti pilih 5 itu ya, bukan yang new itu berarti enggak ya? Yang meme enggak. Jadi yang barusan ini aja, Mas, yang 5 jenis ini. Ya, yang tadi dicontohkan, yang 5 tipe ini aja. Karena tadi kan kita membahas 5 tipe soal ya, 5 tipe soal yang ada di kuisisnya, itu membahas satu-satu saja. Yang kalau kita new question